Malam itu hujan rintik-rintik menyentuh genteng rumah mereka yang sederhana di pinggiran kota. Di dalam rumah, suasana lebih dingin dari hawa luar. Bayu duduk sendiri di ruang tamu, memandangi jam dinding yang berdetak pelan namun menyiksa. Jarum pendek menunjuk angka 10, sedangkan jarum panjang tepat di angka 12. Sudah lewat waktunya bagi seorang istri pulang dari rapat kerja. Di sudut ruangan, lampu neon redup menyinari secangkir kopi yang tak lagi hangat. Bayu menghembuskan nafas panjang dan berat, seperti menanggung beban yang tak sanggup ia bagi dengan siapapun. Di kamar, kasur besar yang dulu sering mereka tiduri bersama, kini hanya dihuni bayang-bayang masa lalu. Rista telah berubah. Dulu wanita itu selalu menunggu Bayu pulang dari bengkel, menyambut dengan senyum hangat, sesekali menyuapkan nasi, meski hanya dengan lauk sederhana. Tapi semua itu hilang sejak Bayu berhasil mencicil motor baru dan kehidupan mereka mulai lebih lapang. Rista seperti menjelma jadi orang lain, lebih modis, lebih sering sibuk di luar rumah, dan yang paling menyakitkan, lebih jarang berbicara. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, Rista belum juga pulang. Bayu duduk termenung, pikirannya melayang pada masa-masa awal pernikahan mereka. Ia ingat bagaimana ia memperjuangkan Rista, seorang sales otomotif yang penuh gaya dan punya banyak pengagum. Tapi hanya Bayu yang bersungguh-sungguh. Ia datang ke rumah orang tua Rista dan niat baik dan membawa seserahan meski nilainya jauh dari mewah. Rista menerima, bahkan menangis saat mengucap ijab kabul. Tapi entah mengapa semua berubah begitu cepat. Sejak uang lebih sering masuk ke rumah, Rista menjadi lebih berani bicara lantang, lebih sering memerintah, dan tak lagi memandang Bayu sebagai suami yang layak dihormati. Ia tidur di kamar, sementara Bayu digiring ke ruang tamu dengan alasan, "Aku butuh ruang sendiri." Bayu tak berani bertanya, bukan karena takut dipukul atau diteriaki, tapi karena ia tahu semua jawaban akan lebih menyakitkan dari diam. Ia mencintai Rista, bahkan terlalu mencintai, sampai-sampai kehilangan harga diri pun tak membuatnya marah. Suatu malam, saat Rista pulang lewat tengah malam, Bayu hanya membuka pintu tanpa sepatah kata. Rista melangkah masuk. Aromanya seperti gabungan parfum mahal dan keringat lelaki. Ia hanya berkata singkat, "Masak air buat aku pusing." Lalu masuk kamar dan menguncinya. Bayu melangkah ke dapur dengan kepala tertunduk. Ia merebus air, menyeduh teh, dan meletakkannya di depan pintu kamar. Ia tidak mengetuk. Ia tahu Rista tak akan keluar, atau malah akan marah karena merasa diawasi. Malam itu, ia kembali tidur di sofa dengan punggung sakit karena posisi yang sempit dan bantal yang makin kempes. Pagi harinya, Rista seperti tak terjadi apa-apa. Ia menyisir rambut sambil bercermin, lalu berkata, "Bayu, setrika baju kantorku yang biru muda." Tak ada ucapan terima kasih, tak ada sapaan lembut, hanya perintah dingin dan tajam. Bayu mematuhi seperti biasa. Saat ia menyetrika, ia sempat mencium aroma parfum pria lain menempel pada blus Rista. Tapi ia pura-pura tidak tahu. Lidahnya keluh, hatinya nyeri, tapi matanya tak sanggup menangis. Hatinya rapuh, tapi tak mau runtuh. Ia mencintai wanita itu seperti orang dungu mencintai api yang membakar tubuhnya perlahan. Saat Rista pamit pergi, mengenakan heels tinggi dan rok selutut, Bayu hanya memandangi punggungnya dari belakang. Tak ada cium tangan, tak ada pamit mesra. Bayu merasa seperti pembantu rumah tangga, bukan suami sah. Hari demi hari, malam demi malam, Bayu makin yakin bahwa istrinya tak lagi mencintainya. Tapi ia tetap diam. Ia takut kehilangan satu-satunya hal yang masih ia yakini sebagai rumah. Meski rumah itu kini tak lagi hangat, tak lagi nyaman. Malam-malam panjang menjadi ritual sunyi. Bayu duduk di beranda, mengamati langit, mendengar anjing menggonggong dari kejauhan. Dalam sunyi, kadang ia bertanya dalam hati, "Apa salahku sampai wanita itu membenciku seperti ini?" Tapi tidak pernah ada jawaban. Yang ada hanya suara detik jam dan gelegak di dadanya yang nyaris pecah oleh luka tak kasat mata. Ia mulai mencatat tanggal-tanggal pulang malam Rista dalam buku kecil. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memahami. Karena saat cinta tak lagi dipahami,
luka jadi satu-satunya bahasa yang bisa dimengerti, dan Bayu sudah terlalu lama berbicara dalam luka. Kalau malam makin larut dan Rista belum pulang, Bayu akan menyiapkan air hangat di termos, teh manis di gelas, dan bantal di kamar. Meski ia tahu semuanya akan dibiarkan dingin dan tak tersentuh, sama seperti dirinya. Dan begitulah malam itu berlalu, satu dari sekian malam yang penuh tanya tanpa jawaban, penuh cinta yang tak dibalas, dan penuh diam yang memekakan telinga. Bayu tetap bertahan. Ia masih berharap, tapi jauh di dalam dirinya, sebuah bayangan mulai tumbuh. Bayangan tentang balas dendam yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Di lain waktu, langit malam itu tak begitu cerah. Bulan hanya tampak seperempat, sembunyi di balik selimut awan. Bayu duduk di atas motor bebek tua, mesin dimatikan, lampu dimatikan, helm masih menempel di kepala. Ia parkir di seberang sebuah restoran yang menyatu dengan hotel kelas menengah, tempat Rista bilang ada rapat internal dengan klien penting. Bayu mengikuti dari kejauhan sejak istrinya keluar rumah, mengenakan setelan rapi dan tas kecil yang dulu hanya dipakai saat kondangan. Ia tak pernah berniat menjadi penguntit, tapi malam itu dorongan di dadanya tak bisa lagi ditahan. Ada desakan yang tumbuh pelan-pelan selama berminggu-minggu, sesuatu yang tak bisa lagi diredam oleh logika atau cinta buta. Dari balik kaca helm yang mulai berembun karena nafasnya, Bayu melihat Rista turun dari mobil taksi. Ia mengenakan blazer, tetapi di baliknya terlihat gaun ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Ada senyum di bibirnya, bukan senyum dingin yang ia beri setiap pagi pada suaminya, tapi senyum manis, hangat, senyum yang dulu pernah membuat Bayu jatuh cinta. Seorang pria muda turun dari taksi berikutnya. Wajahnya tidak asing. Waktu seperti berhenti sejenak di kepala Bayu. Itu Deno, mantan kekasih Rista saat SMA, yang dulu sering jadi topik obrolan mereka ketika masih pacaran. Pria itu pernah ditinggal Rista karena selingkuh, tapi malam ini Rista justru menggandeng tangan Deno masuk ke dalam hotel. Bayu tak bergeming. Ia hanya menatap, menelan ludah pahit, dan merasakan dunia berputar pelan, seolah tubuhnya terjun dari ketinggian yang tak tampak ujung. Saat mereka menghilang di balik pintu hotel, Bayu menyalakan motor pelan. Ia tak mengejar, tak meneriakkan nama istrinya. Ia pulang, menapaki jalan-jalan kota yang sepi dengan tubuh kaku dan mata kosong. Sesampainya di rumah, Bayu masuk perlahan. Rumah gelap, dingin. Ia membuka lemari dapur, mengambil bungkus rokok yang sudah lama tersimpan. Peninggalan masa-masa saat belum menikah. Tangan bergetar saat ia mencabut sebatang dan menyalakan korek api. Hisapan pertama membuat dadanya perih, tetapi perih itu tak sebanding dengan apa yang berkecamuk di dalam hatinya. Bayu duduk di lantai ruang tengah, matanya memandangi asap rokok yang naik perlahan, seperti kenangan yang menguap ke langit-langit rumah mereka. Ia tak menangis awalnya, tapi ketika jam berdetik menuju tengah malam dan pintu rumah dibuka oleh Rista yang seolah tak terjadi apa-apa, air matanya mulai turun diam-diam tanpa suara. Rista masuk seperti biasa, melemparkan tas ke sofa, melepas heels dengan satu kaki, lalu langsung ke kamar mandi tanpa menoleh pada suaminya. Ia hanya bersuara dari balik pintu, "Besok bajuku yang ungu yang udah dicuci itu disetrika ya, sama cucikan celana dalamnya. Jangan pakai pewangi, alergi aku." Bayu tak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil meski tahu istrinya tak melihat. Asap rokok di tangannya masih menari, jadi saksi bisu kepedihan yang tak bisa lagi diredam. Keesokan paginya, suasana rumah berjalan seperti biasa. Rista duduk di meja makan, menyantap sarapan yang ia beli sendiri dari luar. Ia bahkan tak menyinggung soal kepergiannya semalam. Bayu yang membuatkan teh, menyuguhkan sendok, menyingkirkan remah-remah roti, seperti seorang pelayan, bukan suami. "Celana dalamku mana?" tanya Rista datar. Bayu mengambil dari tali jemuran, masih basah, belum sempat kering sempurna. Ia menyerahkannya dengan tangan gemetar. Rista menggeleng pelan, lalu mencibir, "Dasar laki-laki gak becus.
gini aja gak bisa. Apa gunanya aku punya suami kalau harus ngerjain semuanya sendiri? Bayu menatap wajah wanita yang pernah ia banggakan. Matanya kosong, hatinya tak lagi utuh. Ia tak menjawab. Lidahnya keluh, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang bergolak. Bukan marah, bukan benci, tapi semacam kehancuran yang tak bisa lagi dibangun ulang. Ia berjalan ke belakang, mencuci piring, menunduk sepanjang waktu. Setiap bunyi air keran seolah menggema dalam kepalanya, mengingatkan bagaimana ia mencintai wanita itu setulus-tulusnya, hanya untuk dipermalukan di depan hatinya sendiri. Malamnya, Bayu kembali duduk di ruang tamu, rokok di tangan, kopi di meja, dan pikirannya mengembara jauh ke belakang. Ia bukan lelaki sempurna, tapi ia tahu satu hal, kesetiaan seharusnya cukup untuk dihargai. Namun kini ia sadar, kesetiaan tak ada artinya di mata wanita yang menginjak harga dirinya tanpa rasa bersalah. Dalam diam, Bayu mulai menulis sesuatu di selembar kertas. Bukan surat cinta, bukan permintaan maaf, tapi nama. Nama seseorang yang dulu hanya ia dengar dari desas-desus teman lamanya, Mbah Truno. Bayu belum tahu pasti apa yang akan ia lakukan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari diam tak lagi cukup. Rumah yang dulunya jadi tempat bernaung perlahan berubah jadi semacam neraka yang mengunci Bayu dalam sepi. Dinding-dindingnya jadi saksi bisu bagaimana kehormatan seorang suami dikoyak siang malam. Rista tak lagi punya malu, apalagi rasa hormat. Ia membawa pria asing masuk ke rumah seperti orang membawa belanjaan dari pasar, ringan, tanpa beban, dan tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sudah seminggu ini, hampir tiap malam, Bayu mendengar tawa lelaki asing dari kamar utama. Kamar yang dulunya menjadi ruang cinta mereka. Tawa itu kadang dibarengi suara ranjang berderit, kadang jeritan kecil yang dulu hanya ia dengar dari mulut istrinya saat mereka masih suami istri yang sah secara lahir batin. Bayu tak tidur lagi di ruang tamu. Ia pindah ke dapur, membuat kasur dari 2 lembar tikar plastik dan bantal tipis. Setiap malam, ia menutup telinga dengan handuk. Tapi suara itu tetap menembus sampai ke dalam kepalanya. Ia tak lagi bisa membedakan apakah ia masih manusia atau hanya perabot di rumah itu. Ia makan sendiri, mencuci sendiri, hidup seperti bayangan dalam rumah tangga yang mati sejak lama. Rista tak peduli. Pagi hari setelah malam-malam maksiat itu, ia akan keluar kamar dengan pakaian santai, rambut kusut, dan bau parfum pria lain menempel di tubuhnya. Sesekali, pria yang bersamanya masih tertidur di kamar. Pernah suatu pagi, Bayu melihat seorang lelaki bertelanjang dada berjalan ke dapur dengan santainya, mengambil air minum, lalu menatap Bayu tanpa rasa bersalah. Om, air panas ada nggak? Bayu tak menjawab. Ia hanya menunduk. Tangannya gemetar saat menyeduh kopi, sementara hatinya seperti diinjak-injak. Puncaknya terjadi pada malam ke-7. Rista pulang bersama pria yang berbeda dari sebelumnya. Lelaki itu tinggi, bertato, dengan rambut cepak dan bau rokok yang menyengat. Mereka masuk rumah dengan tawa keras, seperti bukan rumah orang menikah, melainkan indekos bebas. Bayu sedang duduk di sudut dapur, makan nasi sisa siang hari dengan lauk tempe goreng dingin. Rista melihat Bayu, lalu melirik pria di sampingnya. Itu suamiku, nggak usah takut. Dia diam aja, paling cuma nangis di pojokan. Lalu ia tertawa keras sambil menggandeng tangan lelaki itu menuju kamar. Malam itu, suara dari kamar bukan hanya jeritan dan tawa, tapi juga bunyi benda-benda jatuh, musik keras, dan dentuman seolah sedang ada pesta. Bayu tak kuat, ia berdiri, menendang kursi kecil di dapur, lalu berjalan menuju pintu kamar. Tangannya mengepal, wajahnya merah padam. Ia mengetuk pintu sekali, 2 kali, lalu membuka paksa. Apa yang ia lihat malam itu membakar sisa-sisa harga dirinya. Rista setengah telanjang duduk di pangkuan pria itu, tertawa terbahak-bahak seperti kesurupan. Saat melihat Bayu, Rista bukannya panik, ia malah berdiri menatap suaminya sambil menunjuk. Mau apa kamu? Ini rumahku juga. Jangan sok suci. Kalau kamu berani, usir kami dari sini. Atau kamu mau ikut sekalian?
Bayu gemetar. Tangannya terangkat tapi tak pernah sampai memukul. Pria yang bersama Rista berdiri siap menantang. Tapi Bayu malah mundur perlahan. Dadanya sesak, matanya mulai panas. Bukan karena ingin menangis, tapi karena harga dirinya benar-benar sudah tak tersisa. Aku masih suamimu, Rista. Kau perempuan macam apa? Ucap Bayu dengan suara parau. Rista melangkah maju, berdiri di hadapan Bayu dengan wajah bengis. Suami? Kamu tuh cuma numpang hidup dari uangku. Laki-laki macam kau layaknya ngepel lantai, bukan mimpin rumah tangga. Kalau kau nggak terima, angkat kaki. Tapi jangan ganggu aku menikmati hidupku. Hening. Bayu tak menjawab. Ia mundur perlahan, membiarkan pintu kamar itu ditutup kembali di hadapannya, seperti dunia yang menolak keberadaannya. Malam itu Bayu tak bisa tidur. Ia hanya duduk di bawah jemuran belakang rumah, menatap langit yang tak berbintang. Hujan turun gerimis, bajunya basah, tapi ia tetap diam. Dalam benaknya, suara Rista terus terngiang. Kamu laki-laki pengecut, tak tahu diri. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ia tahu itu, tapi ia juga tahu tak bisa pergi begitu saja. Sesuatu di dalam dirinya retak, dan dari retakan itu gelap mulai merayap masuk. Gelap yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Bayu menunduk. Air hujan menyatu dengan air matanya. Ia tak tahu kapan terakhir kali ia menangis. Mungkin malam ini akan jadi yang terakhir. Karena mulai malam ini, ia tak lagi menahan rasa, tak lagi ingin sabar. Hanya satu kalimat yang ia ulang dalam hati berkali-kali hingga subuh menjelang. Kalau cinta tak dihargai, mungkin dendam bisa? Siang itu, cuaca begitu panas, langit tampak terbakar, dan angin tak juga datang, membawa kesejukan. Tapi suasana rumah Bayu jauh lebih panas di terik matahari luar, bukan karena suhu, tapi karena kata-kata yang menusuk lebih dalam dari sembilu. Kata-kata yang keluar dari mulut seorang istri kepada suaminya sendiri di depan lelaki asing yang duduk santai sambil memainkan ponsel di ruang tengah. Bayu baru pulang dari bengkel. Wajahnya hitam karena oli, tangan berbau bensin, dan baju lusuhnya basah oleh keringat. Ia membawa 2 bungkus nasi rames, satu untuk dirinya, satu lagi untuk istrinya. Ia masuk dengan niat baik, seperti biasa berharap bisa mengurangi amarah atau kekesalan Rista dengan sedikit perhatian. Namun begitu ia masuk, matanya langsung disambut oleh pemandangan yang tak pernah ia biasakan meski sudah berkali-kali terjadi. Seorang pria duduk di sofa, hanya mengenakan kaos tanpa lengan, dengan celana pendek yang bahkan lebih cocok disebut celana tidur. Rista ada di sampingnya, bersandar dengan santai, seolah tak ada batas, seolah Bayu hanyalah penghuni kos yang tak punya hak bicara. Rista menoleh sekilas, lalu melirik bungkusan nasi di tangan Bayu. Bawa buat siapa tuh? Aku gak doyan nasi rames. Lain kali, pikir dulu sebelum beli. Bayu diam. Ia tak membalas. Ia hanya meletakkan bungkusan itu di meja, lalu berjalan pelan ke dapur untuk mencuci tangan. Namun belum sempat kakinya menjejak lantai dapur, suara Rista kembali terdengar. Lebih lantang, lebih menusuk. Kau itu udah miskin, tak tahu diri pula. Aku nyesel nikah sama kamu. Sejak nikah sama kau aku jadi jelek, tak menarik di mata banyak lelaki. Pria yang duduk di sebelah Rista terkekeh kecil. Tawa itu menampar Bayu lebih keras dari ucapan tadi. Ia menoleh menatap Rista dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tapi tak sanggup berbicara sepatah kata pun. Rista berdiri, melipat tangan di dada, tatapannya sinis. Kamu pikir dengan kerja di bengkel bisa buat aku bangga? Kamu pikir dengan nyicil motor dan beliin aku HP murah udah cukup? Aku butuh hidup, Bayu. Aku butuh kebahagiaan yang tidak bisa kamu kasih. Bayu tertunduk. Dadanya sesak, seolah jantungnya diperas dengan tangan dingin. Tangannya mengepal, tapi tak pernah terangkat. Ia mencintai wanita itu terlalu dalam, sampai-sampai dirinya sendiri tak lagi berarti. Seharusnya aku nikah sama Deno, atau paling gak sama orang yang kayak Mas Yoga ini. Lanjut Rista sambil melirik pria di sebelahnya yang tersenyum puas. Orang yang bisa bikin aku bangga kalau jalan bareng, bukan cuma jadi bayangan di belakang. Bayu menarik nafas dalam. Ia ingin bicara, tapi lidahnya seperti terkunci.
Ia hanya menatap lantai, berusaha keras untuk tidak runtuh di hadapan mereka. Tapi rasa malu itu tak tertahan. Kata-kata Rista seperti cambuk yang menguliti harga dirinya, perlahan tapi menyakitkan. Pria itu yang dipanggil Mas Yoga akhirnya angkat bicara. Mas Bayu, santai aja. Hidup tuh dinikmati, jangan tegang terus. Kalau istri Mas seneng sama saya, ya mungkin karena dia cari yang bisa ngertiin. Bayu menatap pria itu tajam, tapi bukan karena marah, lebih pada perasaan hampa yang makin dalam. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Ia merasa jadi tamu tak diundang di hidup yang ia bangun bersama istri yang dulu ia pikir akan jadi rumah. Tanpa menjawab, Bayu kembali ke dapur. Ia mencuci tangan, lalu makan sendirian di kursi plastik. Nasi rames yang tadi ia beli terasa hambar. Tenggorokannya sulit menelan. Setiap kunyahan terasa seperti menghantam dinding amarah dan luka yang menumpuk. Selesai makan, Bayu berdiri, merapikan meja makan dan mencuci piring. Semua dilakukan dengan rutinitas yang biasa ia jalani. Tapi ada yang berubah dalam dirinya, seperti ada pintu yang perlahan terbuka, dan di baliknya ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Saat malam tiba, rumah kembali hening. Pria yang tadi duduk santai sudah pergi. Rista mengunci diri di kamar, tak berkata sepatah pun. Sementara Bayu duduk di luar, di beranda kecil, menatap langit yang malam ini tanpa bintang. Di tangannya sebatang rokok kembali menyala. Bukan untuk dinikmati, tapi sebagai teman diam yang tak pernah menghakimi. Bayu menarik nafas panjang. Di benaknya, ucapan Rista terus berputar. Udah miskin, tak tahu diri pula. Sejak nikah sama kamu aku jadi jelek. Aku nyesal nikah sama kamu. Lelaki itu memejamkan mata, tapi yang dilihat justru wajah istrinya. Wajah yang dulu ia bela di hadapan orang tua, yang dulu ia perjuangkan lewat lembur dan kerja keras, kini meludahinya tanpa rasa bersalah. Ada api kecil menyala dalam hati Bayu. Bukan api cinta, tapi api dendam yang mulai tumbuh diam-diam, menghangatkan tubuh, membakar yang selama ini beku oleh luka. Dan malam itu untuk pertama kalinya ia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Kalau cintanya bikin aku diludahi terus, mungkin sudah waktunya aku berhenti jadi manusia baik. Siang itu, langit tampak pucat, seolah ikut merasakan beban hati Bayu yang makin hari makin berat. Di bengkel, tangannya tetap bekerja seperti biasa, mengencangkan baut, mengganti oli, menyetel rem karburator. Tapi pikirannya entah melayang kemana. Ia seperti orang hidup yang dipaksa bernafas tanpa jiwa. Bayu, suara itu datang dari arah pintu bengkel. Seorang lelaki setengah baya, kurus dengan rambut memutih dan mata sipit, berdiri sambil menyulut rokok. Namanya Darto, kawan lama Bayu yang dulu sering kerja bareng sebelum pindah keluar kota. Kini ia pulang kampung. Katanya mau buka usaha sendiri. Bayu menyambut dengan senyum tipis. Kapan balik, Tok? Baru 2 hari ini. Dengar-dengar kamu sekarang makin rajin lembur. Tapi wajahmu itu loh, pucat. Banyak pikiran ya. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi menohok. Bayu hanya bisa mengangguk pelan. Di bawah atap bengkel yang berdebu, mereka duduk di bangku kayu, saling menghisap rokok dan bertukar diam. Sampai akhirnya Bayu bicara, pelan, penuh keraguan, tapi keluar juga dari mulut yang selama ini terlalu banyak diam. Ia ceritakan semuanya tentang Rista, lelaki-lelaki yang dibawa ke rumah, kata-kata hinaan yang merobek harga dirinya, dan malam-malam yang tak lagi pantas disebut rumah tangga. Darto diam cukup lama, lalu seperti sudah menimbang dengan seksama. Ia berkata, kalau kamu udah gak sanggup nahan, ada satu orang yang mungkin bisa bantu, Mbah Truno. Mbah Truno? Darto menunduk sedikit, suaranya menurun. Ya kamu pasti sudah tahu lah, dukun tua itu loh. Orang bilang ilmunya bukan main, tapi gak murah. Dan gak main-main juga akibatnya. Sekali kamu minta bantuannya, jalanmu udah beda, bukan jalan orang waras lagi. Bayu menatap kosong. Tok, aku udah gak peduli. Aku cuma pengen dia ngerasain separuh dari apa yang aku rasa. Darto menghela nafas, lalu menuliskan alamat di selembar sobekan kertas oli. Datangnya malam, bawa yang dia minta syarat-syaratnya.
Jangan bercerita terlalu banyak. Jawab seperlunya aja dan ingat, ini jalan yang gak bisa kamu putar balik. Malam itu langit gelap pekat, tak ada suara jangkrik, tak ada bulan. Bayu menyusuri jalan tanah yang basah oleh gerimis sisa sore. Ia mengenakan jaket lusuh, menenteng kantong kresek berisi pakaian dalam Rista yang belum dicuci, sejumput rambut dari sisir kamar mandi, dan amplop berisi uang, hasil lembur sebulan penuh yang ia kumpulkan diam-diam. Di ujung jalan yang dikelilingi semak tinggi, berdiri sebuah gubuk kreot dengan atap seng karatan. Asap putih tipis mengepul dari celah-celah genteng. Aroma kemenyan menyengat bahkan sebelum ia mengetuk pintu. Bayu menelan ludah, lalu mengetuk 2 kali. Pintu terbuka dengan sendirinya, tak ada suara, tak ada orang di baliknya. Tapi ruangan itu seperti sudah tahu kehadirannya. Di dalam, suasana remang dengan lampu minyak redup yang menggantung di sudut. Tikar pandan tergelar. Di atasnya duduk sosok lelaki renta berambut panjang kelabu, mengenakan kain lusuh dan baju berwarna gelap. "Mbah Truno?" tanya Bayu hampir berbisik. Lelaki itu mengangguk pelan, matanya merah kekuningan, penuh keriput dan tak berkedip saat menatap Bayu. "Sudah lama tidak ada tamu dengan niat segelap ini," ucapnya lirih. "Kau datang bukan untuk kekayaan, tapi untuk luka." Bayu meletakkan kresek dan amplop di depan tikar. Mbah Truno membuka perlahan. Ia mencium pakaian dalam itu, menaruh rambut Rista di mangkuk tanah liat, lalu menghitung uang dengan tangan gemetar. "Cukup, tapi kau harus kuat. Perempuan itu akan membusuk perlahan, bukan yang di tubuh, tapi di pikiran, di jiwa. Ia akan kehilangan tidur, ketakutan saat melihat bayangan sendiri, dan tiap malam ia akan mendengar suara-suara dari masa lalu." Bayu menunduk. "Aku tidak peduli asal dia tahu rasanya diinjak dan dihina." "Baiklah," gumam Mbah Truno. Ritual dimulai. Di tengah ruangan, seekor ayam cemani dibaringkan di atas kain hitam. Mbah Truno mengguratkan pisau kecil di leher ayam itu. Darahnya ditambung dalam tempurung kelapa. Ia lalu menuangkan minyak duyung dan air bunga 7 rupa ke dalam campuran tersebut. Asap kemenyan mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma ganjil yang menusuk hingga ke rongga dada. Bayu duduk bersila, matanya berair oleh asap, tapi ia tetap diam. Di depan matanya, Mbah Truno membawa mantra dengan suara parau, seperti suara dari dasar sumur tua. Kata-katanya tak bisa dimengerti, hanya terdengar seperti gumaman panjang dan berat. Kemudian rambut Rista dibakar perlahan di atas api lilin. Asapnya menggulung, seperti membentuk wajah perempuan yang menangis atau tertawa. Bayu tak yakin, tapi di saat itu, ada sesuatu dalam dirinya yang bergeser, sesuatu yang selama ini ia tekan. "Malam ini dia akan memanggil namamu dalam ikauan," ucap Mbah Truno. "Tapi jangan datang padanya, jangan beri maaf, biarkan dia tenggelam." Bayu mengangguk, tak satupun kata keluar dari mulutnya. Ia meninggalkan gubuk itu dalam hening. Di belakangnya, suara ayam cemani yang masih sekarat terdengar samar, seperti nyawa yang diseret paksa dari tubuh dan di dalam hati Bayu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang, bukan karena cinta, tapi karena tahu malam ini Rista akan mulai memanen apa yang ia tanam. Hujan turun pelan-pelan malam itu, gerimis halus yang seolah membawa pesan dari langit bahwa sesuatu sedang berubah di bawahnya. Bayu duduk di teras menyesap kopi yang sudah dingin. Rokok menyala di jari-jarinya, tatapannya kosong, tapi ada sesuatu di balik bola matanya. Tenang, namun bukan tenang yang biasa. Tenang yang muncul dari luka yang telah menemukan tempat pelampiasannya. Sudah seminggu sejak malam di gubuk Mbah Truno. Sejak itu semuanya berjalan perlahan, namun pasti, seperti angin malam yang tak terdengar. Tapi tiba-tiba membuat bulu kuduk berdiri. Rista yang dulu begitu lantang, kini mulai diam. Ia tak lagi membawa pria asing ke rumah. Ia tak lagi melempar makian setiap kali melihat Bayu. Bahkan ia tak banyak bicara. Tubuhnya mulai tampak lelah, wajahnya pucat, mata cekung seolah tak pernah tidur, dan memang ia tak tidur. Setiap malam tubuhnya menggigil seperti demam, meski suhu tubuhnya normal. Ia berpeluh dingin, meskipun angin tak bertiup. Yang paling aneh, ia sering terbangun sambil menangis,
menyebut nama-nama pria dan masa lalunya, Deno, Yoga, Aris, bahkan nama-nama yang Bayu tak kenal sebelumnya. Bayu hanya mengamati, ia tidak bertanya, tidak juga menunjukkan rasa peduli. Ia hanya ada seperti batu di sudut rumah, diam, tak bergeming, tapi selalu menyaksikan. Suatu malam, tepat saat jarum jam mendekati angka 12, Rista menjerit dari dalam kamar. Jeritan itu bukan karena mimpi buruk biasa. Suaranya seperti berasal dari seseorang yang tengah melihat kematian berdiri di depannya. Bayu yang sedang duduk di dapur mendengar jelas, tapi ia tidak langsung bangkit. Ia menunggu sampai jeritan berubah jadi isak dan suara Rista terdengar memanggil namanya dengan suara parau. Bayu, Bayu, tolong, aku takut. Dengan langkah lambat, Bayu menghampiri kamar. Pintu tak terkunci. Di dalam, Rista meringkuk di sudut. Tubuhnya basah oleh keringat. Matanya melotot, memandangi sudut gelap di langit-langit. Dia di sana, katanya sambil menunjuk. Lelaki tua bermata merah. Dia lihat aku dari tadi. Dia bilang aku najis. Dia bilang aku akan dibawa. Bayu hanya berdiri di ambang pintu tanpa ekspresi. Siapa? Rista menggigil, mulutnya gemetar. Dia bilang dia dikirim dari tempat yang jauh, tempat yang bau busuk, tempat semua dosa dikumpulkan. Bayu hanya menatap. Kok mimpi? Rista menggeleng, air mata mengalir. Ini bukan mimpi. Sejak malam itu, malam aku berdosa terakhir kali, dia selalu muncul di cermin, di bayangan, di mimpi. Bahkan saat aku menutup mata, dia tetap ada. Hari-hari berikutnya, kondisi Rista memburuk. Ia mulai takut pada dirinya sendiri, takut cermin, takut tidur, takut pada gelap. Bahkan saat siang, terang pun ia akan berteriak kalau melihat bayangan sendiri terpantul di kaca jendela. Dia menatapku, Bayu, tapi itu bukan aku, katanya sambil menangis. Bayu hanya diam. Di dalam dirinya tidak ada rasa senang, tidak juga iba, hanya rasa tenang yang makin menjadi. Puncaknya terjadi di malam ke-7 setelah ritual. Hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar sekali, lalu hilang. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Bayu bangun karena mendengar suara air terus mengalir. Ia melangkah pelan ke kamar mandi. Saat pintu terbuka, cahaya dari lampu remang menyinari tubuh Rista yang berdiri membelakangi pintu. Ia berdiri menghadap cermin. Air keran mengalir tak henti dan tubuhnya menggigil hebat. Bayu diam di ambang pintu. Rista tak menoleh, tapi mulai berbicara. Suaranya datar, seperti orang kerasukan. Maafkan aku, Bayu. Aku menyesal telah menyakiti hatimu, menodai pernikahan ini, tidur dengan banyak pria. Aku kira hidup adalah tentang bersenang-senang, tapi sekarang semuanya gelap, gelap dan dingin. Bayu tak menjawab. Rista mulai terisak. Tangannya menekan permukaan cermin. Keningnya menyentuh kaca. Aku dengar suara mereka lagi, Bayu. Semua yang pernah menyentuhku, mereka panggil namaku, tapi suaranya bukan suara manusia. Kemudian ia berbalik perlahan. Wajahnya basah oleh air mata dan air keran. Aku tidak ingin mati dalam keadaan kotor, Bayu. Tapi aku juga tidak bisa bersih. Aku tak tahu harus bagaimana. Bayu menatapnya lama, lalu berkata, Kau yang memilih jalan itu, Rista. Aku hanya menonton. Rista terjatuh di lantai, memeluk kakinya sendiri, menggigil seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Bayu masih berdiri di sana, tak mendekat, tak menolong. Ia hanya menjadi saksi dari kejatuhan yang ia biarkan terjadi. Malam itu Bayu kembali ke kamarnya, ruang kecil di dapur yang sejak lama jadi tempat pengasingan dirinya sendiri. Ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Suara tangisan Rista masih terdengar samar dari kamar mandi, tapi Bayu tak peduli. Ia tahu ritual itu berhasil, tapi lebih dari itu, ia tahu bahwa luka dalam hati yang tak pernah didengar akhirnya bersuara lewat cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu merasa bahwa keheningan adalah bentuk paling dalam dari balas dendam. Malam itu, angin berembus kencang,
seperti membawa bisikan dari dunia yang tak kasat mata. Daun-daun pohon nangka di samping rumah bergetar hebat, dan sesekali terdengar bunyi gemeretak atap seng, seolah langit pun ingin ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Bayu seperti biasa duduk di sudut dapur dengan lampu temara menyala samar. Di tangannya ada secangkir kopi, tapi sudah dingin sejak 2 jam lalu. Di meja, rokok telah habis 3 batang. Matanya mengarah ke kamar mandi, tempat Rista sejak tadi mengurung diri. Ada keheningan yang janggal malam itu. Tak ada isak, tak ada gumaman, tak ada suara air. Hanya sepi yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba suara benda jatuh membuyarkan semuanya. Priak! Bayu berdiri, langkahnya cepat menuju kamar mandi. Jantungnya berdetak kencang bukan karena khawatir, tapi karena firasat yang ganjil, seperti ada pintu neraka terbuka di balik daun pintu kamar itu. Ketika ia dorong pintunya, darah di lantai, di dinding, dan pada pergelangan tangan Rista yang terjulur lemas. Di genggamannya sebatang silet berkarat, sementara matanya memandang langit-langit seakan menunggu sesuatu jatuh dari sana. Mulutnya bergerak pelan, gemetar, seperti mantra putus asa. Aku kotor, aku ingin bersih. Mas Bayu, maafin aku harus bersih biar Mas Bayu maafin aku. Bayu tercekat. Untuk sesaat ia terpaku. Ia melihat sosok wanita yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh jiwa, kini jadi bangkai hidup yang tenggelam dalam rasa bersalah, yang tak bisa dibasuh air wudhu sekalipun. Di hadapan matanya, Rista bukan lagi perempuan yang congkak, bukan lagi istri binal yang membawa lelaki masuk rumah dengan kepala tegak. Kini ia hanya sosok hancur, remuk oleh batinnya sendiri. Namun meski hatinya berdenyut aneh melihat darah itu, Bayu tidak langsung menolong. Ia berdiri diam selama beberapa detik, menikmati pemandangan itu seperti seseorang yang menatap hasil lukisan gelap ciptaannya sendiri. Baru setelah Rista mulai terbatuk dan tubuhnya bergetar hebat, Bayu menunduk, mengangkat tubuh itu dan membawa ke rumah sakit dengan motor tuanya. Tak ada kata-kata selama perjalanan, hanya suara knalpot tua dan hujan tipis yang mulai turun. Di ruang UGD, dokter menangani Rista dengan cepat. Setelah perban terpasang dan cairan infus mengalir ke tubuhnya yang dingin, seorang psikolog dipanggil. Wajah sang dokter tampak penuh simpati, tapi matanya juga mengandung rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Maaf Pak Bayu, ujar sang dokter pelan. Istri Bapak menunjukkan gejala halusinasi berat. Kami duga ini disebabkan oleh trauma psikis yang sangat dalam. Ia terus menyebut-nyebut sosok laki-laki tua bermata merah. Kami perlu rawat jalan psikologis, dan kalau memburuk, kami akan sarankan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Bayu hanya mengangguk. Ia tak mengatakan bahwa ia tahu persis siapa laki-laki bermata merah. Tak perlu menjelaskan. Ia tak perlu menjelaskan tentang malam ritual, atau tentang gubuk di ujung kota, atau tentang minyak duyung dan darah ayam hitam itu. Itu bukan urusan dokter, itu urusan batin. Ucapan luka yang dipelihara dalam diam, lalu dibalas dengan cara yang tak bisa dijelaskan dengan sains. Malam-malam setelah kejadian itu, Rizka tak lagi menjadi dirinya. Ia hanya duduk di sudut kamar, mata kosong menatap dinding. Tubuhnya menggigil setiap kali malam tiba. Ia akan berteriak ketika lampu dimatikan. Kadang, bahkan dengan lampu terang pun ia masih berteriak, berkata bahwa sosok itu berdiri di samping tempat tidurnya, menyeringai, menyodorkan tangan penuh belatung sambil berkata, "Kau perempuan najis, waktumu belum habis." Bayu tak pernah mencoba menenangkan. Ia hanya melihat, mengamati. Dalam diamnya ada rasa puas yang tak bisa dibantah. Bukan karena dendamnya terbalas penuhnya, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa suara hatinya yang selama ini dibungkam, diinjak, dan dicaci, akhirnya bersuara lewat penderitaan perempuan itu. Pagi hari, Bayu tetap menjalani hidup seperti biasa. Bekerja di bengkel, menyeduh kopi, mencuci baju. Tapi kini ia melakukannya dengan ringan. Tidak lagi ada beban di pundaknya.
Rumah yang dulu terasa seperti neraka baginya, kini menjadi kuburan sunyi bagi seseorang yang perlahan-lahan mengubur dirinya sendiri. Suatu sore Rista duduk di teras dengan selimut tebal. Meski matahari terik, ia memandang Bayu yang sedang menyiram tanaman. Tiba-tiba ia berkata, "Bayu, maafkan aku." Bayu berhenti sejenak, menatapnya dengan tenang. "Sudah terlambat, Rista," jawabnya datar. "Kau memotong urat nadimu, tapi aku sudah lebih dulu mati sejak malam pertama kau bawa pria lain masuk ke rumah ini." Rista menunduk. Ia menangis, namun air matanya tak lagi mengundang simpati. Semenjak itu ia tak pernah bicara lagi, tidak pada Bayu, tidak pada siapapun. Beberapa bulan kemudian, Rista masuk ke rumah sakit jiwa atas rekomendasi psikiater. Ia sudah tak lagi mampu membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Ia kerap bicara sendiri, tertawa tiba-tiba, atau menjerit saat melihat bayangannya sendiri di air. Kadang ia bicara pada dinding, memohon agar lelaki tua bermata merah berhenti menatapnya. Bayu tidak pernah menjenguk. Ia hidup sendiri di rumah itu, menata ulang perabot, mengecat dinding, dan mengganti spray kamar yang dulu jadi tempat Risa berzina. Ia tak lagi menyimpan kemarahan karena dendam yang sudah lunas, tak lagi meninggalkan bekas, hanya kenangan dan senyuman tipis setiap kali mengingat betapa dalam luka yang dulu sempat ia pendam sendirian. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Terima kasih teman-teman yang sudah komen, yang sudah nonton. Makasih banget ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony Alves pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.